Oke, di sini aku hanya ingin mereview untuk pertandingan kemarin, Persija Jakarta imbang satu sama dengan Barito Putra, lalu ada Arema Malang yang kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya. Jadi saya hanya ingin mereview dulu dari Persija Jakarta dengan Barito Putra. Yang saya ingin lihat sesuai preview kemarin, Persija Jakarta di back kiri dan back kanannya akan menurunkan siapa. Dan ini kembali lagi Tony Sucipto di kiri dan Nofri Setiawan di kanan. Nah, ini yang saya lihat bahwa ketika Persija Jakarta di babak pertama banyak sekali membangun serangan, tapi sebenarnya yang saya lihat adalah kreativitas di pemain tengah seperti Konate itu nggak terlalu terlihat berkontribusi banget. Ya, ini nanti saya akan bahas di babak kedua. Dan untuk Barito Putra saat melakukan penyerangan justru terlihat lebih banyak variatif. Dari pemain kirinya ada Benny Okto, lalu di kanan ada Umay juga, lalu Bruno Matos yang dijadikan sebagai playmaker bersama Rafael Silva yang beberapa kali juga ikut membantu turun ya. Jadi yang saya lihat ketika Persija Jakarta membangun serangan, dari kiri ada Niko ya, di kanan ada Rico Simanjuntak, lalu di depan ada Taufik. Itu beberapa kali memang memberikan banyak peluang. Taufik yang hampir menciptakan gol tapi bolanya masih di atas mistar gawang, lalu syutingan dari Abimanyu yang sangat luar biasa masih bisa ditepis. Jadi sebenarnya peluang-peluang yang diciptakan oleh Persija Jakarta melalui set play bola hidup itu kebanyakan melalui shoot dari luar kotak penalti atau skill individu, intercept dan memberikan shoot. Jadi bola-bola long ball-nya ini beberapa kali memang nggak terlalu terlihat efisien dari Persija Jakarta. Dan ini berbeda dengan Barito Putra. Bagaimana ketika Barito Putra membangun serangan, kalau kalian lihat itu pemain back kiri dan back kanannya ikut membantu mensupport ya. Di kanan ada Bagas Kava yang beberapa kali memberikan intercept sampai ke depan. Lalu ada Sadam di sebelah kiri juga ikut membantu mensupport Benny Okto ya, sayap sebelah kirinya Barito. Jadi ini perbedaannya Barito Putra dan Persija Jakarta saat melakukan penyerangan. Jadi lebih terlihat banyak variasi serangan dari Barito Putra yang lebih dari lini sayap, lini tengah itu hidup semua. Dan di Persija Jakarta yang saya katakan bahwa ketika Tony Sucipto di kiri dan Nofri di kanan, ini terlihat minim membantu supportnya. Ini yang saya sudah lihat kemarin saat lawan Persik Kediri. Bagaimana Nofri dijadikan sebelah kanan dan Tony Sucipto di sebelah kiri. Ini sebenarnya supportnya kurang. Walaupun Tony Sucipto beberapa kali membantu support. Tapi ketika Tony Sucipto membantu support, paling hanya memberikan umpan long ball aja kepada target man Taufik yang berada di area kotak penalti Barito atau Konate. Jadi hanya seperti itu aja loh, monoton loh support yang diberikan dari pemain back kiri dan back kanannya Persija. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa ketika Nofri dijadikan sebelah kiri atau Rio di sebelah kanan, ini sebenarnya lebih terlihat baik untuk Persija Jakarta saat kemarin lawan Persik di babak pertama. Bagaimana Rico Osvaldo Hai ya yang kemarin bermain di Persik Kediri lawan Persik beberapa kali memberikan serangan ya. Dan jujur di pertandingan kali ini memang tidak terlalu terlihat bagaimana Niko, lalu ada Rico Simanjuntak di kanan dan Taufik membangun serangannya ya dari lini sayap aja. Konate benar-benar tidak terlihat banyak berkontribusi karena support yang diberikan oleh Konate saya lihat minim. Abimanyu ketika membawa bola selalu memberikan intercept kepada pemain sayap ya, umpan-umpan intercept. Itu ya yang saya lihat dari permainan Persija dan Barito Putra. Lalu masuk ke babak kedua. Di babak kedua sebenarnya tidak ada perubahan strategi dari kedua tim yang terlalu terlihat ya. Tetap saja seperti di babak pertama, bola possession dari Barito Putra dan Persija juga cukup baik. Ya, sebenarnya cara bertahannya untuk Barito Putra dan Persija itu cukup baik di pertandingan kali ini. Terutama saat lini tengah dari Barito Putra keserang gitu ya, akan melakukan pressing. Lini tengahnya ada Bayu Pradana, ada Maritimo, dan Persija Jakarta juga sama ketika pemain Barito Putra masuk ke area tengah Persija langsung dipressing oleh Abimanyu dan Iksan yang penampilannya juga luar biasa ya Iksan. Jadi cara pertahanan kedua tim saya kira cukup bagus. Hanya saja saat melakukan penyerangan yang justru terlihat Persija Jakarta variasi serangannya nggak terlalu terlihat sampai di lini tengahnya loh, tapi kebanyakan di lini sayapnya. Dan ketika Marco Simic main, itu sebenarnya Persija Jakarta lebih hidup lagi di area sentralnya, di area tengahnya. Konate berapa kali justru lebih terlihat membawa bola. Ada kontribusi loh dari Konate untuk melakukan mengiring bola ke area pertahanan Barito ketika Marco Simic main. Dan untuk Barito Putra justru ketika Marco Simic main, Barito Putra penyerangannya seperti kendor ya. Apalagi ketika Persija Jakarta unggul dulu lewat Irfan Jauhari yang mencetak gol pada menit 60,
memang Barito Putra terus memberikan tekanan ya ketika gol dari penalti Rafa Bruno Mastos dicetak itu kan keunggulan 1-1. Nah setelah 1-1 itu justru Barito Putra terlihat minim ya melakukan penyerangannya. Justru Persija Jakarta yang terus-terusan memberikan tekanan walaupun memang beberapa kali tidak ada peluang juga yang diberikan dari Marco Simic, Konate atau ada Irfan Jawari di kanan ya. Berapa kali membangun serangan tapi ya bola long bolnya nggak terlalu efektif di pertandingan kali ini. Itu yang saya lihat dari review Persija Jakarta dan Barito Putra. Jadi evaluasinya untuk Persija, saya tetap ingin melihat back kiri dan back kanannya di setiap pertandingan untuk Persija Jakarta karena sangat berpengaruh banget ke sisi penyerangan Persija Jakarta loh, cara membangun penyerangannya loh. Ini juga berdampak kepada lini tengah seperti Konate yang sedikit memegang bola di pertandingan kali ini, terutama di babak pertama. Lalu untuk Barito Putra sebenarnya sudah bagus, sudah konsisten sebenarnya walaupun di luar hasil imbang ya, tapi cara permainannya sudah benar-benar konsisten seperti biasanya Barito Putra bermain, passing long ball-nya efisien, bola possession-nya juga dapat ya, jadi cukup luar biasa lah untuk kedua tim. Untuk konsistensinya udah bagus ya, tinggal Persija Jakarta yang terlihat variasi serangannya aja udah lebih hidup di area sentralnya, tengahnya gitu. Lalu kita next ke Arema Malang dengan Persebaya Surabaya. Boleh dikatakan di babak pertama ya yang saya lihat Arema Malang benar-benar memberi tekanan yang bertubi-tubi kepada Persebaya ya, dan cara membangun serangannya dari Arema Malang ini sangat bagus ya, dari M. Rafli, lalu di kiri ada Rian Kurnia, di kanan ada Tito, walaupun Tito akhirnya diganti oleh Dendi ya. Cara permainan cukup baik untuk Arema Malang membangun serangannya. Dan untuk Persebaya Surabaya saat membangun serangan di babak pertama itu banyak sekali bola-bola yang lepas ya. Yang saya lihat ini Faport kan memang dijadikan pemain utama ya, line up ya. Tapi Faport ini beberapa kali miss posisi gitu loh. Keluar dari posisi di mana Marukawa atau Bruno ketika membawa bola gak ada pemain yang dilakukan TikTok loh, berbeda saat Samsul Arif biasanya bermain ya, atau ada Ricky Kambuaya yang bermain, walaupun Ricky Kambuaya kan diganti ya. Dan ketika Ricky Kambuaya diganti itulah sebenarnya Persebaya Surabaya kehilangan taji untuk melakukan penyerangannya, karena kalau nggak salah siapa itu ya pemain muda yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya dijadikan sebagai gelandang penyerang, tapi minim juga kontribusinya. Jadi penyerangan Persebaya Surabaya di babak pertama benar-benar gak terlihat terorganisir lah cara melakukan penyerangannya, berbeda dengan Arema di babak pertama lebih hidup lagi. Dan cara melakukan pertahanannya Arema Malang itu benar-benar bermain pressing, dan untuk Persebaya Surabaya lebih menunggu di area setengah lapangan ke belakang. Jadi untuk Arema Malang mengontrol pertandingan, mengontrol bola possession di babak pertama itu sangat terlihat hidup ya. Ini karena pertahanan dari Persebaya Surabaya yang lebih menunggu di area setengah lapangan ke belakang. Ini di babak pertama. Jadi permainan dari kedua tim di babak pertama Arema Malang yang lebih terlihat memegang kuasa pertandingan lah, menguasai pertandingan di babak pertama. Lalu kita masuk ke babak kedua. Nah di babak kedua tepatnya di menit 60 ini menjadi sorotan saya ketika Hanif Syahbandi digantikan oleh Genta dan siapa itu namanya sebelah kiri Rian Kurnia diganti oleh Febri Eka. Nah di sini baru terlihat bahwa ketika kedua pemain diganti ya, Syahbandi dan Rian Kurnia, justru penyerangan Arema Malang tidak terlihat lagi maksimal, karena benar-benar Genta dan Febri Eka ya mungkin performnya lagi kurang baik atau bagaimana, saya nggak ngerti ya. Tapi ketika Hanif Syahbandi diganti ya, bukan Febri Eka dan Rian Kurnia lah, itu nggak terlalu saya komentari. Tapi ketika Hanif Syahbandi nggak ada untuk membantu Arema Malang melakukan penyerangan, ini terlihat tumpul. Penyerangan dari Arema Malang terlihat lebih mati ketimbang di babak pertama ketika Hanif Syahbandi masih bermain. Ini yang saya lihat. Dan Persebaya Surabaya memainkan Samsul Arif, lalu Supriyadi ya, pemain yang saya bilang cukup baik kemarin lawan Persiraja Banda Aceh, dimainkan juga. Jadi Marukawa digeser ke tengah, dan pemain muda yang tadi saya katakan menjadi gelandang penyerang dijadikan pemain tengah dengan Rahmat Irianto ya. Dan kita lihat ketika Supriyadi bermain, Bruno bermain di kiri, lalu Samsul Arif di depan, itu permainan Persebaya Surabaya lebih hidup lagi, karena Marukawa ini menjadi jembatan loh penyerangan Persebaya Surabaya yang nggak dimiliki Persebaya Surabaya di babak pertama ketika Ricky Kambuaya cedera. Ini yang saya lihat. Jadi lebih hidup lagi permainan dari Persebaya Surabaya di babak kedua, justru lebih ngegas. Nah
ketika Supriyadi membawa bola dan Marukawa ini berapa kali melakukan intercept. Berbeda dengan Bruno yang saya bilang di preview kemarin, di perform kali ini Bruno benar-benar nggak terlihat menurut saya. Nggak terlalu banyak berkontribusi lah untuk masalah penyerangan dari Persebaya Surabaya. Yang saya lihat lebih banyaknya Supriyadi, Marukawa, dan Samsul Arif. Dan Samsul Arif lebih terlihat banyak ke area sektor kanan karena Supriyadi dan Marukawa lebih hidup lagi permainannya di sektor kanan. Dan gol terjadi ya oleh Samsul Arif itu melakukan skill individu lagi-lagi dari sebelah area kanan ya. Jadi shoot diberikan ke tiang pojok sebelah kiri Arema Malang. Jadi unggul nih Persebaya 1-0 ya. Gol dari Samsul Arif yang saya kira cukup luar biasa lah. Itu tipikal dari Samsul Arif yang benar-benar mantep ya. Lalu ketika Persebaya Surabaya sudah unggul 1-0, nah ini yang menjadi sorotan saya, Persebaya Surabaya tidak bertahan. Biasanya kan kalau sudah unggul lebih bertahan ya. Justru di pertandingan kali ini Persebaya Surabaya tetap ngegas walaupun sudah unggul 1-0. Dan ini nilai plus dari Persebaya Surabaya di akhir-akhir ini lawan Persiraja Banda Aceh, juga di babak kedua ngegas terus. Ya, jadi untuk babak kedua untuk masalah kemasukan Persebaya Surabaya sudah bisa diminimalis lagi jumlah kemasukan kebobolannya loh. Karena babak kedua tetap ngegas walaupun sudah unggul. Dan untuk Arema Malang ketika tertinggal saat melakukan penyerangan juga tidak banyak peluang juga yang saya lihat. Berbeda di babak pertama yang tadi saya katakan ketika ada Hanif Syahbandi, ada Rian Kurnia di kiri, berapa kali M. Rafli bisa memberikan peluang di babak pertama. Justru di babak kedua nggak terlihat sama sekali. Penyerangan dari Arema Malang justru monoton sekali yang saya lihat ketika Febri Eka membawa bola. Banyak sekali kena ya oleh Adi yang sempat bermain dulu ya, akhirnya diganti ya Adi. Dan di sebelah kanan ya Dendi juga penampilannya justru nggak terlihat lagi di babak kedua. Berbeda dengan babak pertama, Arema Malang benar-benar terlihat semua lini terlihat bagus ketika ada Hanif Syahbandi. Jadi ketika Hanif Syahbandi ini diganti, Kenta melakukan pergantian tugasnya, justru nggak terlihat bagaimana Kenta bisa mengalirkan bola ke sektor kiri, sektor kanan, melakukan intercept ke support ke M. Rafli. Ini justru nggak terlihat peran dari Kenta setelah Hanif Syahbandi diganti. Jadi review yang saya bisa dapatkan di pertandingan kali ini adalah ketika Arema Malang mengganti pemain Hanif Syahbandi dan Febri Eka juga bermain, walaupun nggak terlalu banyak yang saya komentari masalah pergantian Febri Eka dengan Rian Kurnia, tapi ketika Hanif Syahbandi diganti itu baru terlihat bagaimana penyerangan Arema Malang justru terlihat tidak maksimal seperti di babak pertama saat Hanif Syahbandi masih bermain. Lalu untuk Persebaya Surabaya, review yang saya bisa dapatkan adalah bagaimana gelandang serang ini sangat penting ya untuk Persebaya Surabaya yang biasanya ada Marcelino, Kambuaya, tapi dua-duanya justru nggak bermain ya. Jadi ketika Marukawa jadikan sebagai gelandang penyerang ya di tengah menggantikan posisi Kambuaya dan juga Marcelino, itu justru terlihat lebih bagus lagi untuk penyerangan Persebaya Surabaya di babak kedua dan Supriyadi bermain di kanan. Dan penampilan Bruno di sebelah kiri menurut saya di dua pertandingan terakhir belum terlihat berkontribusi untuk Persebaya Surabaya mencetak kemenangan. Itu review yang saya bisa dapatkan dari pertandingan Arema Malang dengan Persebaya Surabaya. Jadi selamat untuk Persebaya Surabaya, kalian mendapatkan 3 poin. Dan untuk Arema Malang sebenarnya di pertandingan kali ini sudah konsisten, sudah bagus, tidak ada masalah walaupun memang kalah. Tapi saya nggak ingin membahas kalah atau menang, tapi secara permainan Arema Malang ini sudah bagus, sudah konsisten ya. Jadi tinggal teruskan aja untuk match kedepannya bagaimana nanti. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review atau prediksi skor selanjutnya. See you.